إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة pada hari ini. Insyaallah pada siang hari ini kita akan bermajlis ilmu, yaitu kita akan membahas satu bahasan tentang ilmu agama dari banyak bahasan tentang agama ini. Kita pintu ilmu sehingga kita bisa memahami agama dengan benar. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas yaitu sebuah judul yakni adab-adab ketika seseorang berpuasa. Jadi dalam berpuasa itu apa adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh setiap manusia? Apakah hanya dia sekedar menahan lapar dan dahaga? Apakah dia hanya sekedar menahan diri dari hubungan seorang suami dan istri, atau lebih daripada itu? Kajian ini saya ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada. Alhamdulillah kitabnya sudah terjual daripada Islam. Sudah ada 2 jilid, cukup besar kitabnya. Ada yang pertama ketika seseorang berpuasa atau ketika dia mau berpuasa, hendaknya dia mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syarat yang wajib ketika seseorang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika seseorang mau melakukan amalan ibadah apapun, saya ulangi, ketika seseorang mau melakukan amalan ibadah apapun, hendaknya dia harus memiliki 2 syarat yang utama. Apa syarat yang utama? Syarat yang utama seseorang harus mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Harus melakukannya lillahi ta'ala, harus melakukannya hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ketika seseorang melakukan ibadah apapun, hendaknya dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti tata caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga syarat sum'ah. Pasangannya ria adalah sum'ah. Ini biasanya berpasangan. Sum'ah itu kita melakukan sebuah amalan agar kita didengar manusia. Oh, fulan adalah orang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan ditunjukkan bahwasanya seseorang atau orang tersebut melakukan amalan karena sum'ah, karena ingin didengar. Nah, ini yang pertama. Jadi kemudian yang kedua, kita sudah ikhlas. Ya, kita sholat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sholatnya sudah lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam tata caranya tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, misal kita sholat subuh biasanya 2 rakaat, kita tiba-tiba biar pahalanya banyak, saya tambah 1 rakaat lagi menjadi 3. Salah satunya lepas, maka amalan tersebut bisa jadi tertolak. Sama dengan berpuasa. Ketika seseorang berpuasa, itu harus mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang berpuasa, saya berpuasa agar badan saya berat, badan saya berkurang. Saya berpuasa agar badan saya sehat. Tidak boleh. Dia harus mengharapkan puasa itu, mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengharap takwanya Allah Subhanahu. Jadi nggak ada hubungan. Jadi kalau seandainya seseorang berpuasa kemudian sehat, itu merupakan buah dari puasa. Namun kita tidak boleh mengatakan berpuasalah kamu agar kamu sehat. Ini bukan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seseorang mau berpuasa, ketika seseorang mau sholat, ketika seseorang mau haji, ketika seseorang mau berjihad, ketika seseorang mau berinfak, ya, semua harus dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin ada amalan yang diterima tanpa kedua syarat ini ada, tidak mungkin, itu mustahil. Dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, kita sudah mulai hafal, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa man shoma, berpuasa Ramadan, ketika berpuasa di bulan Ramadan, imanan, karena iman. Apa maksudnya iman? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, an yukhallisu niyatahu lillahi ta'ala. Hendaknya seseorang yang berpuasa itu meniatkan atau meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban, dan dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang di masa lalu akan diampuni oleh Allah. Dengan azan maghrib kita tidak segera berbuka, ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, bakiru bil iftar. Wahai manusia, kalau dalam masalah berbuka, bakir itu artinya kalau diterjemahkan secara harfiah, maksudnya berpagi-pagi. Apa maksudnya berpagi-pagi? Bersegera dalam berbuka. Nah, alhamdulillah saya masih kuat, puasanya nanti bukanya setelah sholat tarawih jam 9. Nah, ketika sudah seperti ini, tidak mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka puasa tersebut akan menjadi tertolak. Jadi seseorang yang melakukan sebuah amal ibadah, ingat Pak ya, kita ingat syaratnya. Apa syarat yang pertama? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengikuti tuntunan atau mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dua syarat mutlak yang tidak bisa ditolak. Harus semuanya menerima. Kita mau berinfak harus ada dua syarat ini. Kita mau sholat harus ada dua syarat ini. Kita mau pergi haji, mau umrah, kita Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi mengajak Abu Darda untuk tinggal di kota Madinah. Kita tahu kota Madinah, kota yang banyak apa? Pahala, kota yang banyak berkah. Bahkan seseorang yang sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya sama dengan 1000 kali lipat daripada masjid-masjid yang karena puasa itu untukku dan aku akan balas. Kata para ulama bisa dibalas lebih dari 700 kali lipat. Jadi Allah Ta'ala yang pahalanya apa? Saya 10 pahala. Ya, puasa Ramadan 10 pahala. Tidak, bisa lebih dari itu. Karena Nabi sendiri sudah mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu bisa dibalas lebih dari 700 kali lipat. Kemudian yang selanjutnya, kalau yang kasihan dahar, yaitu kita berpuasa 6 Ramadan, berpuasa 6 hari di bulan Syawal seperti kita puasa 1 tahun penuh, itu tidak akan pernah menyamai apa? Pahalanya puasa Ramadan, tidak akan pernah sama. Sebabnya, jadi pahala puasa sunnah itu tidak akan bisa menyamai puasa wajib. Contoh sekali, kita sholat sunnah, sholat isya, tarawih, witir bersama imam. Nabi SAW mengatakan, man qama ma'a imamihi